Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sebentar akan kita renungkan. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu buat saat yang indah pada sore hari ini. Kami bersama-sama berkumpul merayakan ulang tahun yang ke-53 dari gereja Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan juga kalau pada sore hari ini akan dilaksanakan pentahbisan ke atas 3 orang hamba-Mu. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kiranya Tuhan berfirman kepada kami, ya Roh Kudus, terangilah hati kami, buatlah kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu boleh menerangi setiap segi kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh semakin diterangi dan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Puji syukur kepada Tuhan. Hari ini kita ada di dalam suatu acara yang istimewa pada hari ini, ulang tahun yang ke-53 dari Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Selamat ulang tahun yang ke-53 Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Kiranya Tuhan terus memimpin, menyertai di dalam perjalanan hidup bergereja, seluruh hidup jemaat, hamba-hamba Tuhan, penatua, diaken, dalam pimpinan Tuhan. Dan kiranya gereja ini di masa yang akan datang akan terus mengalami pertumbuhan dan berkembang. Amin. Amin. Ya, saya melihat dari baik yang di Darmo, di Koblen, di Bromo, di Gateway, semuanya berkumpul di sini. Juga rekan-rekan hamba Tuhan dan dari gereja-gereja Isa Al-Masih yang ada di daerah 5 ya, boleh berkumpul pada sore hari ini dan kita merasakan sukacita, merayakan akan segala kebaikan Tuhan bagi kita semua. Tema acara pada malam hari ini, sore hari ini adalah firman-Mu, pelita bagi kakiku. Dan nas firman Tuhan kita baca di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 yang berbunyi demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur pasal 119 ini merupakan sebuah syair yang terdiri dari 22 bait. Dan setiap baitnya itu terdiri dari 8 ayat. Jadi 22 kali 8 ada 176 ayat. Jadi merupakan pasal yang sangat panjang dan terpanjang dalam seluruh Alkitab kita. Dan yang unik adalah di setiap bait itu yang terdiri dari 8 ayat itu, semua ayat diawali dengan huruf abjad Ibrani ya, secara urut. Kalau di bahasa Indonesia huruf abjadnya A, B, C, D. Kalau di Ibrani itu huruf abjadnya Alef, Bet, Gimel, Dalet dan seterusnya. Ada 22 abjad ya. Setiap bait kata yang pertama itu diawali dengan huruf Ibrani secara berurutan, mulai dari awal alef, bet, dan seterusnya. Jadi memang penulis dari pasal 119 ini menyusun syair ini dengan begitu indahnya dan begitu diuraikan dengan panjang lebar tema tentang kecintaan terhadap firman Tuhan yang dia alami di dalam hidupnya, diuraikan dengan begitu rupa secara panjang, mendalam dan juga dalam
susunan yang sangat indah sekali. Itu artinya bahwa tema tentang cinta akan firman Tuhan itu begitu penting sekali, sehingga mendapatkan porsi yang sedemikian besar dan dibuat secara indah. Dan pasal 119 ini ditulis oleh seorang yang tidak dikenal, karena kitab Mazmur itu merupakan gabungan dari cukup banyak syair dan ada beberapa penulis dari syair tersebut. Ya, memang benar bahwa firman Tuhan dalam kitab Mazmur ini sumbernya adalah Tuhan, tetapi Tuhan mengilhamkan, mewahyukan kehendaknya melalui tangan seorang penulis. Dan penulis itu menulis sedemikian rupa, dan itu tidak lepas dari pergumulan dalam hidupnya. Tidak dikenal siapa yang menulis dari pasal 119 ini, sebut saja namanya pemazmur. Dan pemazmur ini menjalani hidup yang tidak mudah dalam hidupnya. Kalau kita baca seluruh pasal ini, maka di situ ada banyak sekali keluhan. Ini mengingatkan kita kepada kitab Ratapan, di mana kitab Ratapan itu ditulis di dalam situasi yang sangat sulit, dan di dalamnya penuh dengan ungkapan isi hati yang mengalami banyak kesusahan. Kalau kita baca ayat-ayat di dalam Mazmur 119 ini, dia mengalami penghinaan, dimusuhi, dicemooh, dan sebagainya. Dan itu terungkap di dalam syair kitab Mazmur pasal 119 ini. Tetapi pemazmur di dalam pasal 119 ini, dia tidak hanya menyatakan keluhan-keluhannya, tetapi lebih dari itu, dia menceritakan bagaimana dia mengalami keberhasilan di dalam dia menjalani kehidupan yang penuh dengan kesulitan itu, yaitu dengan firman Tuhan. Dia mengalami bahwa firman Tuhan membantu dia, sangat membantu dia, menghibur dia, memberi kekuatan kepadanya, memberikan pengharapan kepadanya, memberikan arahan untuk apa yang harus dilakukan di dalam hidupnya. Sehingga pasal 119 ini diawali dengan kata-kata berbahagialah. Walaupun di dalamnya ada pergumulan yang sangat berat, dia merasakan hinaan, merasakan celaan, tetapi dia katakan di awal pasal 119 ini, di ayat 1 dan ayat 2, dia berkata, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat 2 mengatakan, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Jadi firman Tuhan di dalam kehidupan, pengalaman yang dirasakan oleh pemazmur itu membawanya kepada kebahagiaan. Meskipun mungkin tidak secara instan, tetapi melalui proses ketika dia menghidupi firman Tuhan itu, firman itu membawanya, menuntunnya kepada kebahagiaan. Sehingga kalau kita baca dengan teliti ayat demi ayat, maka di situ ada kontras, ada perbandingan dalam setiap ayat. Ada sisi kelam, pergumulan, kesusahan,
realitas di dalam hidup yang dia hadapi, tetapi di baliknya ada sisi terangnya, ada kemenangannya, di mana firman Tuhan itu mengatasi sisi gelap itu. Saya memberikan contoh, ayat 50, dia mengatakan, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Dia berkata seperti itu. Dia mengalami sengsara, tetapi ada penghiburan, yaitu dari janji Tuhan yang menghidupkan dirinya. Lalu saya beri contoh lagi di ayat 71. Dia mengatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Dia bisa melihat sisi positif dari ketertindasannya. Dan dia berkata, oke, saya mengalami ketertindasan dan memang itu baik bagiku. Dia berkata, supaya aku belajar ketetapanmu. Luar biasa, luar biasa. Firman Tuhan itu begitu memberikan kekuatan kepada pemazmur dalam dia menjalani hidupnya yang penuh dengan kesusahan. Dia tidak menyerah dengan keadaannya. Kunci dari keberhasilannya adalah ketika dia berjalan menurut firman Tuhan. Khususnya di ayat 105 yang menjadi fokus dari perenungan kita, yang berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan menunjukkan jalan agar dia, pemazmur itu, bisa selamat dalam perjalanannya yang penuh dengan kesulitan. Firman Tuhan bagaikan pelita, bagaikan suluh, seperti senter, seperti terang yang membuat jalannya bisa kelihatan dengan jelas, menerangi jalannya. Karena di sepanjang perjalanannya ada banyak jebakan-jebakan, lubang-lubang, sandungan-sandungan yang merintangi di dalam perjalanan hidupnya. Dan kalau dia tidak hati-hati, salah-salah, dia bisa jatuh dan hancur hidupnya. Dan di ayat ini dia menyatakan bahwa firman Tuhan itu selalu menolong dia dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan kesulitan itu. Di ayat 105 pemazmur mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini sepertinya pemazmur ini berkata kepada Tuhan, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini berbicara tentang apa manfaat yang dia dapat dari firman Tuhan secara pribadi. Karena dia memakai istilah kakiku, jalanku. Firman Tuhan, Bapak Ibu, adalah untuk kita secara pribadi, untuk diri kita, bukan untuk kita manfaatkan, entah untuk menasihati orang lain, untuk kita mungkin menyerang orang lain. Sekalipun kita belajar firman Tuhan juga untuk kita bagikan juga kepada orang lain, tetapi pertama-tama dan yang terutama, firman Tuhan itu adalah untuk kita secara pribadi. Firman-Mu terang bagi kakiku. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
Seringkali kalau orang Kristen mendengarkan firman Tuhan, itu firman Tuhan bukannya untuk dirinya, tetapi firman Tuhan itu dia pikirkan ini cocok untuk orang lain. Ya. Jadi kalau misalkan ibadah hari Minggu, dia merasa bahwa wah, khotbah hari ini hebat sekali, bagus sekali. Itu cocok untuk si ini, ya. Cocok sekali. Sayangnya dia nggak datang hari ini. Coba dia datang hari ini. Wah, firman hari ini cocok sekali buat dia. Nah, seringkali orang Kristen itu mikirnya seperti itu. Firman ini cocok buat si ini, firman ini cocok buat si itu. Tapi kapan kita berkata firman ini cocok bagiku? Firman hari ini menegurku. Aku tertempelak oleh firman hari ini. Itu yang seharusnya kita pikirkan. Bukannya kita memikirkan firman ini cocok buat orang lain. Khususnya kalau hari ini ada pentabisan hamba Tuhan, dan juga hari ini juga ada cukup banyak hamba Tuhan yang hadir, khususnya juga buat saya juga. Kalau kita memberitakan firman Tuhan, itu pertama-tama adalah untuk diri kita sendiri. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, yang kita pikirkan bukan bagaimana firman ini bisa kita sampaikan dan bisa menegur orang lain. Tetapi pertama-tama yang kita pikirkan adalah apa yang Tuhan katakan kepada diriku. Pertama-tama itu terlebih dahulu. Kadang-kadang kalau kita merenungkan firman Tuhan untuk diri kita tertempelak lebih dahulu. Kita bisa merenungkan kasih Tuhan dan kita bisa meneteskan air mata kita. Sambil kita mempersiapkan khotbah, kita melihat betapa besarnya, agungnya karya Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita bisa meneteskan air mata. Itulah sebenarnya yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Ya. Nah, di MPH ini ada penasehat ya, yang luar biasa, namanya Pak Sudarto Salim. Nah, Pak Sudarto Salim itu pintar sekali, ya, karena dia posisinya sebagai penasehat, maka dia sering ya kita utus untuk memberi nasihat kepada hamba-hamba Tuhan yang sedang mengalami masalah atau hamba-hamba Tuhan yang menyelesaikan masalah di jemaat-jemaat. Nah, Pak Sudarto ini pinter. Kalau ngomong sama hamba Tuhan itu ngomongnya seperti ini. Bapak kalau khotbah itu cuman untuk jemaat atau untuk dirinya sendiri juga? Langsung saat itu juga hamba Tuhan itu nggak bisa ngomong. Ya. Ya, betul. Kalau hamba Tuhan khotbah cuman buat jemaat saja, lalu untuk apa? Kalau dia tidak merenungkan firman Tuhan untuk dirinya sendiri, lalu untuk apa firman Tuhan itu? Hanya untuk menasihati orang lain? Hanya untuk menegur orang lain? Apakah firman Tuhan bukan untuk diri kita sendiri? Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, untukku. Hamba Tuhan adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi role model.
Ya, sebagaimana Rasul Paulus tulis untuk Timotius, hamba Tuhan yang masih muda, berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan. Jadilah teladan, jadilah role model bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Lalu ayat 13, 1 Timotius pasal 4 ayat 13 mengatakan, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci dan dalam membangun dan dalam mengajar. Lalu ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Lalu ayat 16 berkata, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Hamba Tuhan adalah seorang role model. Apa bedanya seorang pendeta dan seorang jemaat awam biasa? Sama-sama manusia, sama-sama bergumul, punya pergumulan ekonomi, pergumulan dalam relasi. Dia bisa juga mengalami tersinggung, luka hati. Sama. Bukannya kalau sudah jadi pendeta, lalu kemudian dia bisa imun, kebal terhadap masalah-masalah yang dialami oleh jemaat umumnya. Masalah kesehatan, kalau jemaat bisa kena COVID, hamba Tuhan juga bisa kena COVID. Kalau jemaat bisa mengalami krisis keuangan, hamba Tuhan juga bisa mengalami krisis keuangan. Sama. Ya, sama. Tapi lalu kemudian apa yang membedakan hamba Tuhan dengan yang lainnya? Sebenarnya semua harus sama, yaitu menjadi murid Kristus yang taat kepada firman Tuhan. Jemaat pun juga tidak boleh berpikir seperti ini. Saya kan bukan pendeta, masa saya dituntut harus hidup suci, harus hidup kudus? Sebenarnya enggak ada bedanya. Semua firman Tuhan itu berlaku untuk semua. Untuk pendeta, untuk jemaat, untuk siapapun. Tidak ada bedanya. Hamba Tuhan dalam hal ini bertugas sebagai role model. Menjadi contoh bagaimana dia menghidupi firman Tuhan. Jelas sama-sama memiliki pergumulan, memiliki kerentanan dalam hidupnya. Dia rentan, sama seperti semua orang juga. Tapi hamba Tuhan punya tugas. Engkau, firman Tuhan katakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Supaya jemaat yang lainnya juga akan menjalani cara yang sama juga. Ketika hamba Tuhan itu share kepada jemaat tentang bagaimana dia
menggumuli firman Tuhan di dalam hidupnya. Dan dia merasakan ada pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan. Walaupun tidak mudah, dia menjalani hidup dalam pergumulannya. Tapi puji Tuhan ada pertolongan Tuhan. Dan hal yang sama juga itu bisa dialami oleh jemaat Tuhan. Tidak ada yang istimewa dalam hal ini pendeta atau siapapun. Semuanya akan disertai dan dipimpin Tuhan berjalan di dalam firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Engkau menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk kami berjalan hidup sesuai dengan tuntunan firman-Mu. Walaupun di tengah-tengah pergumulan yang berat, walaupun hidup kami tidak kebal terhadap masalah cobaan yang ada di dunia ini. Tetapi Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini yang telah kami dengar dan hamba-Mu sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.